Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa sekalian, Alhamdulillah kita kembali lagi di program Surabaya Mengaji, yaitu Taji, Tanya Jawab bersama Surabaya Mengaji. Dan insya Allah pada program episode kali ini kita khusus untuk tanya jawabnya seputar muamalah. Dan saat ini kita kedatangan guru kita, yaitu Al-Ustadz Andi Fahmi. Kita sapa terlebih dahulu beliaunya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. Ustadz. Alhamdulillah sehat. Anda Alhamdulillah, bagaimana? Alhamdulillah sehat Ustaz. Insya Allah ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke tim Surabaya Mengaji Ustaz. Karena beberapa hari yang lalu teman-teman nge-share barang siapa yang bisa mau tanya, share link, kemudian ada yang tanya. Dan ini kita filter khusus untuk yang pertanyaan seputar muamalah Ustaz. Dan ini totalnya ada 20 pertanyaan dari hamba Allah di Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Ustadz, Afwan mau tanya, bagaimana hukumnya menerima orderan seragam untuk keperluan pilkada? Nah, karena kan ini kan sedang menjelang pilkada Ustadz, jadi kan Masya banyak Allah. orderan gitu juga Ustadz. Nah, gimana hukumnya Ustadz? Nah, memang ini masalah yang agak sensitif juga ya dalam Iya Ustadz. masalah di sekitar kita, yaitu tentang pilkada. Ya tentu yang pertama kita dudukkan dulu permasalahan tentang pilkada, yaitu ya kita mau menganut pendapat yang mana tentang hukum pilkada. Yang jelas sebagaimana kita ketahui bahwasanya pilkada atau pesta demokrasi ini bukanlah produk Islam, bahkan itu secara umum bertentangan dengan Islam, khususnya dalam pemilihan seorang pemimpin, di mana dalam pilkada ini pemilihan seorang pemimpin itu dikembalikan kepada rakyat tanpa memperdulikan mana rakyat yang baik, mana rakyat yang buruk. Bahkan bisa jadi yang buruk itu lebih banyak yang memilih dan seterusnya. Sehingga dari sini pendapat yang kami pilih bahwasanya pilkada ataupun demokrasi itu bukanlah bagian dari agama Islam. Sehingga ketika kita berkeyakinan demikian, maka kita tidak berta'awun, tidak tolong-menolong dalam bentuk apapun dalam rangka mensukseskan adanya pesta demokrasi ini. Karena ini mengembalikan hukum kepada manusia. Sedangkan kita berkeyakinan bahwasanya hukum itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Al-Qur'an. Nah, berangkat dari sini, ketika kita sudah meyakini rusaknya demokrasi dan juga pilkada, maka di antara lawazimnya, di antara konsekuensinya, ya kita tidak boleh bertahun dalam rangka mensukseskan tadi. Baik itu dalam menyiapkan acaranya, baik itu dalam memenuhi pemesanan konsumsinya, ataupun seragamnya, stikernya, dan yang lain sebagainya. Karena itu semuanya sebagai bentuk ta'awun, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan," dan janganlah kalian bertolong-menolong dalam perbuatan dosa dan bermusuhan. Maka dari itu saya nasihatkan kepada yang bertanya dan yang semisalnya untuk tidak menerima orderan seperti ini dan berharap kepada Allah agar diberikan orderan yang lebih baik. Dan banyak juga cerita ternyata biasanya kalau menerima order seperti ini, ternyata dulu yang order itu kalah. Akhirnya nggak dibayar, sehingga akhirnya juga rugi. Ini rugi di dunia sebelum mungkin rugi di akhirat. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi yang bertanya. Dari saudari Dila dari Medan. Ustadz, bolehkah jual beli kurma yang pembayarannya melalui transfer? Dan saya jual kurma, saya ambil kurma di tempat yang lain, lalu kurma dikirimkan oleh orang lain, yaitu kurir. Lalu pembayarannya kurma ditransfer juga. Mungkin pakai sistem dropship gitu Ustadz. Jadi pihaknya ini, saudari Dila ini nggak punya barang kurma, kemudian pesan di orang lain dikirim. Nah, pembayarannya masuk ke si Dila ini. Gimana ya Ustadz? Nah, yang pertama berkaitan dengan jual beli kurma secara online. Ini kan ada dua pertanyaan tadi. Yang pertama itu diperbolehkan, meskipun di situ tidak ada pembayaran secara tunai, karena memang tidak disyaratkan dalam jual beli kurma dengan uang itu secara tunai, karena ini berbeda jenis dan juga ilahnya.
Karena berbeda jenis dan juga ilahnya, maka tidak ada persyaratan khusus dalam jual beli ini. Meskipun masing-masing termasuk komoditi ribawi, akan tapi berbeda jenis dan ilah. Sehingga ketika beli kurma secara online, transfer kemudian barangnya baru dikirim, maka itu tidak mengapa. Berbeda dengan emas karena ilahnya sama-sama mata uang. Meskipun jenisnya berbeda tapi dalam satu ilah, maka hanya ada satu syarat, yaitu yadan biyadin atau kontan atau tunai. Berkaitan ketika pertanyaan kedua, ketika kita membeli kurma secara online lalu kemudian kita menjualnya kembali kepada pihak yang lainnya, lalu kemudian barang langsung dikirimkan, setelah itu pembayaran tunda atau nanti ketika ketemu atau ketika COD atau melalui kurir. Nah, berarti itu tadi sebagaimana disampaikan itu mungkin masuk ke dalam jual beli dropshipping. Dan untuk mengarahkan agar dropshipping itu bisa dihalalkan, itu dibuat akad salam, biasanya seperti itu. Jadi dibuat akad salam, di akadnya dengan pembeli itu lebih baik itu disuruh untuk bayar di depan. Karena dia dalam kondisi tidak memiliki barang. Nah, kalau dia tidak memiliki barang, maka nggak boleh menjual, kecuali dengan cara salam tadi. Berarti dibayar lunas terlebih dahulu. Setelah bayar lunas baru dipesankan kepada supplier. Boleh suppliernya itu mengirim langsung kepada pembeli tadi. Karena di sini ketika jual beli salam itu tidak disyaratkan dia harus memegang terlebih dahulu atau adanya serah terima terlebih dahulu. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi saudari Dila yang bertanya dari Medan, dari Nimas di Surabaya. Bismillah, Assalamualaikum. Mohon izin bertanya, bagaimana hukumnya mendapatkan beasiswa dari Bank Indonesia? Jazakumullah khairan. Nah, mendapatkan beasiswa dari Bank Indonesia berarti mendapatkan beasiswa dari perusahaan yang bergerak di bidang ribawi. Dan otomatis pendapatan utamanya itu adalah dari riba. Meskipun ya kita katakan tidak semua transaksi yang di bank itu riba, tapi sumbernya riba itu ada di bank, sumbernya. Sehingga dari sini ya kita tidak boleh menerima bantuan ataupun hadiah dari Bank Indonesia ataupun bank-bank yang lainnya yang masih menerapkan sistem ribawi di dalamnya. Kenapa? Karena ketika kita menerima dan itu secara khusus diatasnamakan beasiswa dari bank, itu menunjukkan keridhaan kita. Nah, keridhaan kita akan adanya sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Otomatis kalau kita mendapatkan bantuan kan nggak mungkin akhirnya mengatakan riba itu haram misalkan atau bunga bank itu haram. Ya kita baru mendapatkan. Kalau kita nggak mendapatkan masih bisa mengatakan itu haram. Karena transaksi-transaksi yang ada di dalamnya itu tidak sesuai dengan syariat. Maka ya semoga bisa mendapatkan beasiswa yang halal. Wallah. Jadi kalau misal mendapatkan baiknya ditolak ya Ustaz? Ya ditolak. Ditolak ya Ustaz ya. Dari Giri di Bogor. Assalamualaikum. Saya sebagai penjual kuliner, bagaimana hukumnya menjual makanan melalui GrabFood dan GoFood? Menjual kuliner. Nah, berkaitan dengan GrabFood, GoFood, sebelumnya kita harus mendudukkan dulu masalahnya. GoFood atau GrabFood itu sistemnya seperti apa, sehingga nanti kita bisa menjelaskan tentang hukumnya kita buka kuliner dan menggunakan fasilitas ini. GrabFood dan GoFood dan mungkin yang sejenisnya, yaitu kan sebenarnya kan mereka yang memang membantu. Khususnya sekarang lagi pandemi ya. Jadi banyak orang yang nggak mau keluar rumah sehingga lebih enaknya beli secara online. Nah, status driver dari GoFood ini, mereka kan hanya membelikan apa yang dipesan oleh user, oleh customer yang pesan makanan melalui aplikasi. Lalu kemudian pesanan tersebut masuk ke aplikasi driver. Setelah itu diterima, kadang ada yang menerima secara otomatis, dan kebanyakan menerima secara otomatis. Lalu kemudian driver itu pergi ke restorannya, misalkan pergi ke restorannya untuk memesankan. Dan ketika memesan dan ada pembayaran itu kan menggunakan uang dari driver. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan adalah ketika driver membayar terlebih dahulu.
itu akadnya apa. Dan yang kedua, ketika ada tambahan sebagai transportasi tadi, itu akadnya apa. Ini tidak dipungkiri dalam masalah ini mengetahui takyif fikihnya, yaitu gambaran masalah ditimbang dari hukum fikihnya. Ini para asatidzah berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada mengatakan bahwa yang pertama ini adalah murni jual beli, artinya pembeli pada dasarnya pengen beli ke aplikasi atau ke restoran yang kebetulan di situ katalognya ada di aplikasi. Itu tujuan utamanya beli. Lalu kemudian ketika beli, ya pada umumnya ketika beli online biasanya ada ongkirnya. Biasanya ada ongkirnya, sehingga di sini biaya tambahan untuk driver itu dianggap sebagai ongkir. Sehingga hukumnya itu kepada hukum yang pertama, karena tujuannya adalah jual beli. Itu hanya tabe saja ongkir tadi. Sehingga hukumnya tabe, hanya mengikut saja, bukan tujuan utamanya. Kan tujuan utamanya bukan pinjam, tapi tujuan utamanya beli makanan. Namun dalam tanda kutip terpaksa pinjam, karena nggak mungkin drivernya bolak-balik kan, ngambil uang dulu ke kita, kemudian ke restoran, lalu ke kita lagi. Itu otomatis biayanya jauh lebih besar. Sehingga di situ tadi hanya untuk mempersimpel saja. Kalau mengambil pendapat ini tentu mengatakan ini tidak masalah, karena akad asalnya adalah jual beli. Adapun pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya ini dilihat dari akad yang benar-benar terjadi. Yang pertama, si driver tadi ketika memesankan makanan yang sudah dipesan sebelumnya oleh pembeli, itu otomatis dia membayar terlebih dahulu. Nah, membayar ini berarti dia seperti meminjamkan. Meskipun nggak ada kata-kata pinjam dulu atau saya minjamkan dulu, tapi kan saya nalangi terlebih dahulu. Ya udah, saya pinjami dulu. Saya pinjami dulu. Ketika saya pinjami dulu, nanti ketika balik saya minta uangnya, saya serahkan barangnya plus uang transportasi. Nah, ketika di sini ada plus uang transport ini itu transport sebagai apa? Atau tambahan ini atas dasar apa? Atas pendapat yang kedua, kalau tadi tambahan itu karena uang transport, pada dasarnya boleh-boleh saja. Asalkan memang sesuai dengan kebutuhan transportnya. Karena kan tadi namanya pinjam. Pinjam itu kan nggak boleh mengambil untung. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mengandung tambahan atau manfaat itu riba. Jadi ketika tadi sudah dipinjamkan, kemudian bayarnya sesuai, misalkan nilai makanannya 100.000. Kemudian kebetulan jarak dari restoran ke rumah pemesan itu 5 kilo. 5 kilo kalau dihitung bensin ya paling 1.000 lah. Atau nggak sampai ya 1.000. Kalau ngambil tambahannya 1.000 senilai dengan itu, atau dan ditambah parkir misalkan 4.000 atau katakanlah 5.000, itu masih masuk akal. Sebagai administrasi lah, operasional itu masih masuk akal, sehingga diperbolehkan. Meskipun atas pendapat yang kedua. Tapi kalau nilainya itu lebih besar daripada biaya operasional, otomatis di situ ada tambahan. Disebabkan karena adanya pinjaman tadi. Karena tadi jelas namanya titip itu adalah pinjaman. Nah, sehingga dari pendapat ini tidak diperbolehkan adanya mengambil tambahan ini. Dan inilah yang wallahu alam ini yang lebih mendekati. Artinya di situ akad yang terjadi itu sebenarnya adalah akad dari pinjam meminjam yang nanti ada tambahan. Maka dari itu bagi seseorang yang membuka usaha kuliner, ya jika memungkinkan ya lebih baik itu tidak menggunakan cara seperti ini, atau kalau membuka seperti itu ya cukup dicari driver sendiri, sehingga orang ketika membeli suruh bayar terlebih dahulu. Atau cara yang lainnya adalah boleh membuka GrabFood tadi atau GoFood, tapi dianjurkan di situ pakai GoPay misalkan, sehingga mereka bayarnya terlebih dahulu, tidak ada pinjam meminjam. Talangan tadi maksudnya. Tidak ada talangan.
Tapi kalau bayar pakai GoPay ataupun OVO itu masalahnya kan ada cashbacknya lagi. Nah, itu. Terus nanti masalah lagi. Kalau nggak ada cashback itu sih nggak masalah, nggak ada diskon itu pun juga tidak ada masalah. Atau kalau minimal cara yang lainnya nanti pemesanan langsung ke restoran tempat makan. Nanti kemudian pembeli itu langsung pesannya ke restoran, baik itu transfer. Itu lebih baik. Nah, jadi transfer plus ongkirnya sehingga nanti yang memesankan gosen akhirnya kenanya ke pengiriman itu sudah tidak masalah. Hanya terbebani di pengiriman ya, selaku yang ojolnya tadi ya, ya? Iya. Nanti kan masalah pembayaran kan bisa di depan bisa di belakang kepada ojolnya, tergantung dengan kesepakatan. Intinya pembeli tadi itu bisa mentransfer langsung kepada restorannya atau tempat makannya. Siap. Nah. Semoga bermanfaat bagi yang bertanya di Giri di Bogor. Muhari Nindra Indraji dari Yogyakarta. Ini mungkin banyak dialami orang-orang nih, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana hukum menggunakan software bajakan untuk mengerjakan tugas kuliah? Sedangkan jika kita membeli lisensinya akan membutuhkan biaya yang sangat mahal. Kami sendiri tidak mampu untuk membelinya. Lalu bagaimana solusinya? Kebetulan saya mahasiswa jurusan teknik sipil yang perlu menggunakan beberapa software. Mohon pencerahannya, Ustadz. Apakah nanti ketika sudah lulus, gelar yang kita peroleh tidak berkah? Software bajakan. Nah, Masya Allah ya. Untuk software ini masalah banyak yang dialami khususnya oleh mahasiswa. Jangankan kok beli software yang original ya, untuk bayar SPP aja sering telat. Apalagi untuk hal-hal yang seperti ini. Memang hukum asalnya masalah program dan yang lainnya software itu kita harus ori. Karena ini kan berkaitan dengan kalau dalam istilah syar'inya kan al-hukuk al-ma'nawiyah. Entah itu hak intelektual ataupun hak cipta, itu syariat itu melindungi. Jadi barang siapa yang menemukan sesuatu dan mematenkannya, tidak boleh ada orang yang meniru. Maka kalau memang benar-benar ada orang yang meniru, dia bisa dihukum, bisa dilaporkan dan seterusnya. Begitu pula dengan orang yang memakai produk tersebut. Maka pada asalnya ya tentu dia memakai barang yang tidak halal bagi dirinya. Karena itu barang palsu atau barang bajakan. Karena pembaca ini yang membuat software ini dia tidak mendapatkan izin dari perusahaan asalnya. Ya karena memang harganya memang jauh lebih tinggi. Nah, jauh lebih tinggi, bahkan mungkin bisa 10 kali lipat dan seterusnya. Ya, seharusnya ada 10 juta ini dapat gratis malahan. Ini kan menjadi masalah tersendiri juga, khususnya bagi pemula yang ingin belajar. Kalau memang itu untuk untuk kuliah ataupun untuk belajar dan yang lainnya, ya lebih baik dia tidak menggunakan bajakan. Itu tentu lebih selamat dan keluar dari khilaf para ulama. Dulu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga pernah ditanya dalam masalah seperti ini tentang menggunakan software bajakan atau bahkan menggunakan buku bajakan, fotokopi dan yang lainnya. Beliau memberikan rukhsah kalau itu digunakan untuk pribadi, bukan untuk mencari uangnya nanti. Tentu ini rukhsah atau keringanan yang kita jangan salah memanfaatkan. Tidak bermudah-mudahan. Karena juga ada beberapa produk seperti ini software dan ini memang sangat dibutuhkan dan dia pun harus memakai itu. Kalau tidak memakai itu, otomatis dia tidak bisa mengerjakan tugas, dia tidak bisa mengumpulkan, akhirnya dia tidak jadi kuliah. Ya meskipun ada opsi pindah kuliah sebenarnya, tapi ini kan tidak semua orang itu bisa melakukan demikian. Apakah menggunakan bajakan ini merupakan sesuatu yang darurat? Itu yang paling penting. Kalau seorang melawan sesuatu yang haram karena darurat, semua ulama sepakat boleh. Ad-darurat tubihul mahdurat. Sesuatu yang darurat itu bisa membolehkan sesuatu yang dilarang. Itu dalam keadaan darurat. Nah, sekarang
apakah ini termasuk darurat apa tidak? Itu permasalahannya. Yang jelas itu satu kebutuhan. Kebutuhan beda dengan darurat. Darurat. Suatu kebutuhan itu bisa menuju ke arah darurat kalau itu memang banyak yang membutuhkannya. Berkaitan dengan hajat orang banyak, maka itu sesuatu yang dibutuhkan tadi bisa menjadi sesuatu yang darurat. Sehingga kalau dalam masalah ini, wallahu ta'ala alam, ini semoga bukan karena bermudah-mudahan, khususnya bagi yang mahasiswa memang ada tugas seperti itu, dan itu juga sudah menyampaikan kepada dosennya, nggak ada yang gratisan yang bisa untuk digunakan mengerjakan tugas, maka semoga tidak masalah dengan ada azam, keinginan di dalam dirinya bahwasanya nanti kalau dia bekerja dia nggak akan menggunakan itu lagi. Dia benar-benar ingin meninggalkan, namun karena nggak ada uang, karena nggak ada kemampuan, nggak ada yang minjemi yang ori misalkan, maka dia menggunakan sesuai dengan kebutuhannya saja. Karena kan juga dalam kaidah juga dikatakan ad-darurat tuqaddar biqadariha. Darurat itu dibolehkan kita masuk ke dalam satu yang darurat tadi ya sesuai dengan kadarnya. Kalau memang kadarnya sudah habis ya sudah, kita tidak menggunakan lagi. Nah, ya mungkin itu diantara solusinya. Wallahu ta'ala alam. Dan mungkin bisa dicari terlebih dahulu, Ustaz. Kadang ada satu aplikasi itu ada versi gratisannya, Ustaz. Nah, mungkin kalau misalnya ada yang seperti itu, mungkin lebih digunakan yang gratisannya gitu ya, Ustaz ya? Ya mungkin bisa. Artinya kan kadang bisa dengan email atau dengan mungkin unitnya ganti dulu sehingga nanti ada trialnya. Entah ada 15 hari, 30 hari. Pas ngejalan tugas saja, maka itu lebih baik. Jadi usaha-usaha seperti itu harus ditempuh juga. Nah, sebelum kita tadi menggunakan yang bacakan tadi. Baik. Nah, siap, semoga bermanfaat bagi Muhari di Yogyakarta, dari saudari Nabilah di Surabaya. Assalamualaikum, izin bertanya, apa benar Shopee Pay Later itu adalah riba? Sebenarnya riba dalam all shop itu bagaimana, Ustadz? Dan apakah diskon barang dan gratis ongkir pada barang yang dikirim juga termasuk riba? Nah, yang pertama berkaitan dengan Shopee Pay Later. Di situ kan artinya seseorang pengen beli barang, tapi uangnya nggak cukup, atau pengen ngutang terlebih dahulu, atau pinjam. Nah, dan dia pinjam kepada Shopee, dan Shopee sudah memberikan fitur ada Shopee Pay Later. Artinya seorang bisa mesan barang terlebih dahulu, nanti bayarnya kemudian, entah nyicil atau bayar utang. Nah, apakah ini riba? Yang pertama kita harus mengetahui akad yang terjadi pada Shopee Pay Later itu apa. Kalau itu murni pinjaman, kemudian misalkan barang ini harganya 100.000, lalu kemudian kita beli dengan bayar kemudian, transfernya kemudian 1 bulan lah katakanlah, nanti tetap 100.000, pada asalnya tidak masalah. Shopee Pay mungkin masih seperti itu. Tapi yang akan menjadi masalah adalah ketika di situ ada aturan bahwasanya apabila terjadi keterlambatan bayar, maka membayar denda 5%. Nah, 5% inilah yang menjadi masalah. Karena 5% ini berarti ribanya di sini. Terus kalau ada yang mengatakan, Ustadz saya yakin nggak akan terlambat. Karena saya ini kan gajinya misalkan 5 juta. Dan itu ditransfer otomatis ke rekening saya. Dan saya setting otomatis juga nanti bayar misalkan. Mungkin secara hitungan kita kan itu ya nggak terjadi terlambatan. Insya Allah nggak akan bayar, nggak akan terlambat kan seperti itu. Namun dengan yang pertama harus kita ketahui, ketika kita menyetujui tadi berarti kita setuju nanti akan ada riba misalkan terlambat. Menyetujui aturannya tadi ya? Menyetujui aturannya, menyetujui akad ribanya. Akad ribanya. Yang kedua, kita tidak tahu apa yang akan terjadi yang akan datang. Kita tidak tahu nanti itu benar-benar bisa tepat waktu apa tidak. Memang sudah kita setting otomatis, tapi kan kita juga nggak tahu takdir berkata apa. Allah sudah menentukan apa untuk kita. Entah nanti ternyata butuh uang kah, atau qadarullah kecelakaan kah, yang kita semuanya tidak tahu, dan otomatis pasti akan terlambat juga. Nah, berarti dia jatuh ke dalam riba.
Nah, intinya Shopee Pay Later di situ ada ribanya karena ada perjanjian kalau ada keterlambatan itu bayar denda. Denda ya, Ustaz ya. Nah, Kemudian yang berikutnya ini Ustaz, apakah diskon barang dan gratis ongkir pada barang yang dikirim juga termasuk riba Ustaz dari all shop kadang-kadang? adapun untuk masalah diskon, masalah gratis ongkir atau mungkin cashback, itu pada dasarnya baik itu di all shop ataupun di toko offline, itu pada dasarnya tidak masalah. Kalau memang itu diberikan oleh all shopnya. Kalau marketplace bagaimana? Yang memberikan biasanya marketplace-nya, bukan all shop-nya. Kalau itu tidak ada sebab karena kita meminjamkan, tidak ada akad seperti ini, tidak ada embel-embelnya sebelumnya, nggak masalah. Itu kalau murni hadiah. Kita beli dengan minimal sekian, maka mendapatkan cashback, mendapatkan diskon ataupun ongkos kirim. Maka itu tidak masalah. Yang akan menjadi masalah adalah ketika kita akan mendapatkan diskon tadi atau cashback, kita pembayarannya bukan kita transfer langsung, tapi diambilkan dari saldo. Misalkan kita harus top up terlebih dahulu, entah itu di Dana, entah itu OVO ataupun apalagi ya, GoPay dan yang lainnya. Kita harus masukkan uang dulu, ngisi saldo dulu, yang mana pada dasarnya itu adalah kita meminjamkan barang, meminjamkan uang. Dari pinjaman itu nanti digunakan untuk membayar. Nah, berarti di situ ada faedah, ada manfaat dari pinjaman tadi. Nah, sehingga itu yang dilarang kalau pembayarannya lewat saldo tadi. Nah, tapi kalau transfer boleh ya Ustaz ya? Itu masuk ke diskon dan bonus memang ya Ustaz? Nah, murni jual beli, kita jual beli dan kemudian dapatkan diskon, tidak masalah. Baik, semua bermanfaat bagi penanya Nabilah di Surabaya, dari Agus Yunianto di Mako Armada 1. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Izin tanya, bagaimana apabila saya seorang dropshipper beli barang di Tokopedia dan sudah saya bayar, kemudian di Tokopedia ada sistem dropshipping. Setelah saya lunasi ke Tokopedia, saya dropship ke pembeli atas nama saya pengirimnya dengan harga yang lebih tinggi dari saya beli dan sudah disetujui oleh pembeli. Setelah pembeli terima barang, baru kemudian ditransfer. Bagaimana hukumnya dan apabila tidak boleh, bagaimana agar transaksi tersebut bisa sah? Nah, adapun dropshipping tadi ketika suppliernya itu dari marketplace, lalu kemudian setelah kita melakukan transaksi transfer, kemudian itu dikirimkan langsung kepada pembeli, dan nanti pembeli akan membayar ketika barang sudah diterima, baru membayar kepada kita. Yang perlu kita ketahui tadi ketika si dropshipper tadi menjual kepada pembeli, itu akadnya apa? Kalau dia mengatakan menjual, sedangkan dia itu barangnya belum ada karena masih di supplier, di marketplace tadi yang punya toko di marketplace, berarti dia menjual barangnya bukan miliknya. Meskipun dikirimkan langsung. Ataupun dia akhirnya tidak, barangnya juga belum ada serah terima antara dia dengan supplier, maka itu tidak diperbolehkan. Apalagi pembayarannya di awal, di akhir. Nah, agar transaksi tadi menjadi boleh, dia akadnya kepada pembeli tadi seperti salam. Jadi dia boleh memberitahukan kepada pembeli, saya bisa menjual barang demikian dengan spek sekian, tapi bayarnya di awal. Nah, ketika bayar di awal itu jauh lebih aman. Meskipun nanti akhirnya dari supplier itu dikirim langsung ke pembeli tadi, maka itu diperbolehkan. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat bagi Agus Yunianto dari Mako Armada 1, dari saudari Sindiriana Putri dari Jember. Bismillah. Ini pertanyaan titipan dari salah seorang kawan. Jadi beliau dahulu pernah diam-diam meminjam buku di perpustakaan kampus. Kemudian hingga beliau lulus dan saat ini buku tersebut masih belum dikembalikan dan tersimpan rapi. Sementara untuk saat ini tidak mungkin beliau mengembalikan buku-buku tersebut karena beliau sudah tidak tinggal di daerah kampus tersebut. Pertanyaannya, apakah boleh buku ini digunakan untuk donasi? Buku yang pernah dipinjam dari perpustakaan adalah milik perpustakaan. Ketika sekarang sudah tidak tinggal di kota tersebut, ya dikirim. Bisa lewat kurir sebenarnya. Iya, alamat kan masa lupa alamatnya kampusnya sendiri. Jadi dikirimkan dan tidak halal itu untuk
donasikan karena masih memungkinkan, kecuali kalau dia pinjam pada seseorang kemudian sudah mau kembalikan lost kontak cari ke rumahnya sudah nggak ada, ternyata juga sudah pindah, baru itu didonasikan dan pahalanya diberikan kepada orang yang memiliki buku. Tapi sekarang kalau kampus nggak mungkin kampusnya hilang misalkan atau alamatnya pindah, insya Allah enggak. Kalaupun pindah pun masih bisa dilacak. Sehingga tidak langsung didonasikan tapi cari alamatnya dan dikirim. Dikembalikan bisa. Ya. Nah. Taib. Semoga bermanfaat bagi Sindiriana Putri dari Jember, dari Dimas Abu Hamzah di Nunukan, Kalimantan Utara. Afwan Ustadz mau bertanya, yang pertama bagaimana status pulsa yang nyasar dikembalikan tapi tidak tahu kemana. Kemudian pertanyaan kedua, kita tertipu beli mobil cash tapi ternyata sama pihak terkait malah dibelikan kredit ke lembaga ribawi. Nah, bagaimana hukumnya? Apakah kita terkena dosa ribanya juga? Yang pertama terkait pulsa nyasar. Pulsa nyasar. Statusnya gimana? Yaitu rezeki ya. Rezeki. Untuk pulsa nyasar ya memang ada perincian. Artinya kemungkinan besar itu rezeki. Kita boleh husnudzon seperti itu. Kadang ada orang itu kenal kita. Pengen bantu uang kok nggak enak, nanti dikira nyinggung. Akhirnya ya sudahlah saya kirim pulsa. Itu bisa saja. Dan itu kemungkinan juga besar seperti itu. Nah, kalau memang ada kemungkinan seperti itu ya tidak masalah, halal bagi dirinya. Dan itu juga ibarat luqotoh, kita menemukan uang. Yang mana kita menemukan uang misalnya 5.000 di jalan itu nggak masalah kalau itu di tempat umum. Dan mungkin nggak akan ada orang yang mencari lagi. Kita nemu pulpen misalkan, pulpennya harga 5.000, kan nggak mungkin kita umumkan selama 1 tahun. Kalaupun tahu, nggak mungkin suruh ngirim. yang punya iya. Begitu pula dengan ya pulsa, meskipun kadang mungkin agak besar. Itu kalau nyasar biasanya orang yang mengirim itu akan mengkonfirmasi biasanya. Dan ketika orang yang ngisi pulsa salah, itu kan tahu tadi itu bisa ngelacak tadi ngirimnya kemana. Akhirnya biasanya WA atau SMS, tadi saya ngirim pulsa. Kalau tadi ada pemberitahuan seperti itu, tolong dikembalikan, ya kita kembalikan. Tapi kalau nggak ada, ya husnudzon. Alhamdulillah. Itu bantuan pulsa. Itu mungkin ya, itu kemungkinan yang nggak mustahil. Jadi ya insya Allah itu tidak masalah. Yang kedua ini tadi berkaitan dengan beli mobil, Ustaz. Beli mobil cash tapi sama showroomnya malah dibelikan kredit ke lembaga ribawi. Nah, ini statusnya apakah terkena dosa ribanya juga, Ustaz? Nah, kalau kita ketika beli, misalkan kita beli ke A misalkan. Saya mau beli mobil, saya beli cash, saya punya uang 200 juta misalkan. Ya sudah, saya carikan. Lalu kemudian mobilnya sudah datang. Dan ya kita beli dengan cash. Ternyata pihak A ini beli kredit. Kemudian beli kredit, dia karena butuh uang atau gimana itu serah urusan dia. Karena akad kita sejak awal itu adalah cash. Dan tidak ada hubungannya dia dengan pinjam uang di ribawi dan yang lainnya. Tapi yang jelas kita memberikan secara cash. Dari manapun dia membelinya. Tapi kalau dia mengatakan, saya ini sebenarnya juga lagi butuh uang, kamu pengen beli mobil, gini saja, kalau saya pinjam uang di bank langsung kan kayaknya nggak boleh. Misalkan kamu beli mobil aja ke saya dengan cash, nanti saya gunakan untuk beli mobil dengan kredit. Mobilnya saya jual dengan cash. Otomatis kan saya akan membayar mobil kredit tadi itu kan nyicil. Uangnya bisa saya gunakan. Kalau dengan cara seperti itu jelas tidak diperbolehkan. Karena dia menfasilitasi seseorang untuk pinjam ke bank tadi. Nah, tapi kalau dia tidak tahu menau, ya itu udah urusan dia. Yang dosa yang ini tadi, yang berurusan dengan bank itu tadi. Baik, semoga bermanfaat bagi Dimas Abu Hamzah di Nunukan, Kalimantan Utara. Dari Saudara Imron Rosyidi dari Probolinggo, Jawa Timur. Apa hukumnya menjual wifi atau jaringan internet ke konsumen, sedangkan kita khawatir mereka menyalahgunakan jaringan internet, apalagi mereka masih anak-anak? Nah, pada asalnya hukum asal jual beli itu kan boleh kepada siapa saja. Selama atau produk yang dijual itu adalah mubah. Beli HP, jual beli wifi, jaringan wifi, jual beli pulsa, itu boleh-boleh saja.
Dan ketika kita menjual barang kepada orang lain, kita tidak dituntut untuk mengetahui, untuk menanyakan untuk apa. Selama itu barang asalnya adalah sesuatu yang mubah. Begitu pula ketika kita memiliki jasa pemasangan wifi misalkan. Kita masang wifi ke rumah-rumah misalkan. Di rumah itu yang pakai banyak. Ada orang tua, ada anak-anak dan seterusnya. Dan kita tidak mungkin mengetahui secara detail digunakan untuk apa saja. Jangankan kok anak-anak, dewasa saja mungkin bisa digunakan untuk yang haram. Apakah mau tanya, ini mau buat apa mas? Misalkan buka apa saja, website apa saja, tidak bisa. Itu terlalu membebani. Terlalu membebani diri kita. Apalagi sekarang anak-anak ya secara umum mereka butuh secara umum. Mereka lagi belajar secara daring, butuhkan jaringan internet. Ya kita memfasilitasinya itu ada untuk belajar. Adapun terlepas dari itu, ya kita nggak tahu, wallahu alam. Dan kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban insya Allah. Karena kita tidak memfasilitasi untuk berbuat maksiatnya. Tapi secara global itu diperbolehkan. Nah, baik. Semoga bermanfaat bagi saudara kita Imron Rosyidi di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Halim Nur Ikhwan dari Pasuruan. Apa hukum jual kucing, Ustaz? Karena saya mempunyai pet shop dan pernah dengar yang tidak boleh atau haram hanya kucing hutan. Apakah benar seperti itu? Lalu apakah berarti jual kucing Anggora dan sejenisnya itu halal hartanya? Nah, berkaitan dengan jual beli kucing ini para ulama juga berselisih pendapat. Yang pertama keharaman secara mutlak, pendapat Ahmad, terus Ibnu Taimiyah, ulama-ulama kontemporer sekarang, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan yang lainnya, berdasarkan hadis yang sahih ketika Jabir ditanya tentang jual beli anjing dan kucing. Maka beliau menjelaskan zajara Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Rasulullah melarang hal tersebut. Ini riwayat Muslim. Meskipun ada riwayat yang lainnya juga dari Jabir yang mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalbi wasinnaur. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli anjing dan kucing. Atau melarang nilai yang saman itu kan sebenarnya kan hasil dari jual belinya. Kalau hasil jual belinya saja larang berarti kan jual belinya juga larang. Dari sini jumhur ulama memang memperbolehkan atau menganggap larangan ini hanya pada tingkat makruh saja. Khususnya Syafi'iyah yang dikuatkan oleh Imam Nawawi itu menganggap itu pada derajat makruh. Akan tetapi ulama yang lainnya sebagaimana kita sebutkan tadi menganggap ini keharamannya mutlak. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang lain yang memalingkan dari makna haram. Artinya dari makna larangan itu enggak ada. Sehingga ketika tidak ada dikembalikan kepada hukum asalnya, apa yang dilarang itu pasti hukumnya haram. Dan di situ tidak ada perincian apakah kucingnya itu Anggora, kucing Persia, atau kucing rumah, kucing hutan, tidak ada. Pembedaan-pembedaan seperti itu. Sehingga lebih baik menghindari jual beli kucing. Ya, meskipun para ulama juga akhirnya sebenarnya meraba-raba berselisih kenapa sih kok dilarang kucing ini. Kalau anjing kan jelas karena najis kan. Sedangkan kucing ini sementara kucing ini kan termasuk yang suka hidup di sekitar kita. Sekarang mengatakan ini tuh ya, menyelisih adat pada waktu itu. Ya, biasanya itu dikasihkan, dihadiahkan, sehingga tidak boleh dilarang. Terlepas dari hikmahnya untuk apa, yang jelas itu larangannya adalah secara mutlak. Tapi sekarang ada yang membuat hilah, membuat dari manipulasi lah. Gimana atau rekayasa. Saya nggak jual kucing, tapi ini saya kasih kucing, tolong ganti makanan yang selama ini. Biaya perawatan selama ini.
Biasa namanya biaya perawatan biasanya untuk yang akan datang. Ini yang dulu-dulu sudah dibahas. Ya yang nyuruh selama ini ngerawat siapa kan gitu. Nah, itu hanya sebagai rekayasa ya. Jadi ya lebih baik kalau memang mau ngasih ya dikasih aja. Kalau sekedar riba boleh Ustaz? Apa? Sekedar riba boleh. Boleh hibah dikasihkan, dihadiahkan, enggak masalah. Atau dia ini saya kasih kucing, tapi saya punya makanan silakan dibeli. Tapi kalau sesuai dengan harganya tidak masalah. Jadi yang beli makanannya saja. Bukan yang pernah dimakan kan ya. Itu khawatirkan itu membuat khilaf budaya dalam syariat. Nah, Taib. Semoga bermanfaat bagi saudara kita di Pasuruan, Halim Nur Ikhwan. Kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ilham Mubarak dari Malang, Jawa Timur. Bagaimana hukum berinvestasi di perusahaan yang sering melakukan pinjaman modal dari bank? Nah, kita berinvestasi di perusahaan yang sering pinjam modalnya ke bank. Yang pertama, kita investasi ke sebuah perusahaan selama perusahaan tersebut bergerak di bidang yang halal, maka boleh. Karena nanti uang kita otomatis akan digunakan untuk sesuatu yang halal. Terlepas apakah perusahaan itu juga cari modal lain, investor lain dengan cara ribawi atau tidak, itu urusan perusahaan tersebut. Itu lebih baik. Meskipun kalau memang mayoritas, misalkan 90% modalnya itu ternyata dari bank, ya lebih baik kita nggak usah gabung. Tapi pada asalnya juga boleh-boleh saja, karena memang akad kita halal, kemudian produknya itu juga halal, dan kita tidak bercampur dengan pinjaman ke bank tadi, ya sebenarnya boleh-boleh saja. Tapi kalau kita mengetahui kebanyakan dari bank, ya lebih baik kita tidak cari tempat yang lainnya untuk investasi. Wallahu a'lam. Baik, semua bermanfaat bagi Ilham Mubarak dari Malang, Jawa Timur. Kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Henry di Sidoarjo. Bismillah, bagaimana cara penyelesaian saya untuk lepas dari jeratan hutang riba? Dan sudah tidak ada aset yang bisa dijual. Apakah ada semacam baitul mal untuk dapat saya mencari pinjaman yang halal untuk menutup hutang riba tersebut? Nah, yang pertama untuk keluar dari jeratan riba dengan memperbanyak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini jalan yang tidak disangka-sangka, jangan tanya kita, jalannya mana? Karena Allah mengatakan dari jalan yang tidak disangka-sangka, kita semuanya tidak mengetahui jalannya. Untuk mendapatkan jalan tersebut syaratnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar yakin saya dulu meninggalkan yang haram ini karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mau terjerumus dalam perbuatan yang haram, perbuatan riba, dan yakin Allah pasti akan menggantikan yang lebih baik. Man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan yang lebih baik. Itu harus kita tanamkan terlebih dahulu. Meskipun terkadang kita belum tahu kapan itu datangnya, tapi kita harus yakin. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meninggalkan riba, Allah memerintahkan juga untuk bertakwa terlebih dahulu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan apa yang tersisa dari riba. Itu yang pertama. Jadi takwa ini yang harus kita tanamkan. Jangan sampai ketika kita keluar dari riba, keluar dari bank, atau kita sudah terlanjur pinjam uang bank, kemudian kita bertobat belum ada keyakinan tobatnya karena dikejar-kejar debt collector misalkan. Itu memang cara untuk bertobat, tapi harus diyakini bahwasanya dia harus benar-benar meninggalkan riba tadi. Itu yang paling penting ada pada dirinya. Kemudian untuk utangnya sudah terlanjur banyak, aset-asetnya itu tidak cukup. Ya mungkin ya perlu dievaluasi, introspeksi. Lah dulu pinjam itu untuk apa? Kok sekarang asetnya nggak ada? Biasanya kan orang pinjam bank untuk beli mobil. Ada jaminannya itu. Untuk beli rumah. Nah, biasanya kan itu kan pasti ada biasanya. Rumahnya kan masa nggak ada. Dijual lagi. Ada jaminannya tadi. Kenapa itu tidak
dijaminkan atau dijual sekalian, itu sebenarnya bisa. Kalaupun sekarang tidak bisa, asetnya benar-benar sudah habis, itu biasanya juga ada komunitas-komunitas, mereka itu mantan-mantan orang yang terjerumus dalam ribawi, bagaimana keluarnya, bagaimana membebaskan dirinya itu dari bank, dari utang bank itu. Ya, saya juga pernah ketemu beberapa sering, ada utangnya 400 juta, ada utangnya 2 miliar, bahkan pernah ketemu orang itu utang bank 40 miliar. 40 miliar? Iya. Untuk apa itu, Ustaz? Ya alam, untuk usaha. Itu pun saya, ya 40 miliar ditumpuk berapa meja ini uangnya ya. Ya untuk buat perumahan dan sebagainya, utang. Nah, kemudian dia akhirnya harus melunasi dalam waktu 3 tahun. Akhirnya semuanya dijual, punya rumah-rumah dijuali semuanya, yang punya utang 2 miliar tadi juga dijuali semuanya. Ya alhamdulillah bisa menutupi. Dan ini juga pelajaran bagi kita semuanya. Kalau kita hutang, yang pertama jangan ke bank. Kalaupun kita terpaksa hutang, meskipun bukan ke bank ya, meskipun dengan utang yang tidak ada ribanya, kita jangan utang dengan nominal yang melebihi aset yang kita miliki. Itu penting. Jadi Islam itu tidak melarang utang. Yang dilarang utang niat nggak bayar. Nah, dan ketika kita belum tahu kemampuan kita nanti, ketika kita mau beli mau utang untuk beli apa saja, kita harus bisa menghitung aset kita nanti kira-kira cukup nggak untuk menjual. Ketika kita nggak mampu, itu sangat penting bagi kita ketika kita mau berhutang, biar nanti kita bisa membayarnya. Ya kita doakan kepada saudara penanya tadi supaya segera diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait ini Ustaz, ada Baitul Mal ini Ustaz. Baitul Mal ini apakah ada Ustaz untuk mencari pinjaman yang halal untuk menutup hutangnya Ustaz? Untuk Baitul Mal secara lembaga saya belum pernah menjumpai, artinya yang khusus apalagi untuk meminjami, meskipun ya pernah dengar, tapi itu biasanya cuma antar komunitas saja, antar anggota saja, itu terkadang ada. Jadi mungkin bisa cari komunitas-komunitas mantan riba misalkan, itu terkadang ada, tapi ternyata mereka banyak yang butuh juga ternyata. Tapi mereka biasanya punya trik-trik gimana bisa melunasi, gimana bunganya di bank itu bisa dibebaskan. Itu mereka biasanya punya trik-trik, dan saya sarankan banyak bergaul dengan komunitas seperti itu. Baik, semoga bermanfaat bagi penanya Henry Sidoarjo, dan semoga hutang ribanya segera Allah bebaskan dan mudahkan. Dari Abu Muhammad di Sidoarjo, apakah uang riba dapat disedekahkan selain ke fasilitas umum, semisal ke keluarga atau orang tua sendiri yang kurang mampu, atau harus ke fasilitas umum dan orang miskin di luar keluarga tanggungan kita? Kait penyaluran dana riba, Ustaz. Nah, untuk penyaluran dana riba, memang khilaf. Yang pertama, apakah harus ke maslahat umum atau boleh orang fakir miskin? Yang pertama, wallahu alam, uang riba boleh kita salurkan kepada fasilitas umum ataupun orang miskin. Namun di situ penyalurannya bukan karena sedekah, tapi penyalurannya adalah tabarruk atau takhallus, membebaskan diri kita dari harta riba. Sehingga kita tidak mungkin untuk berniat mencari pahala. Karena itu fungsinya kita yang penting ada harta yang kita peroleh dengan cara haram, riba, kemudian kita ingin terbebas diri dari uang tersebut. Baik itu kepada fakir miskin boleh, kepada fasilitas umum juga diperbolehkan. Adapun kepada keluarga, kepada orang tua, maka lebih baik tidak. Kalau memang orang tua itu tidak mampu, maka sang anak ini wajib, hukumnya wajib untuk menafkahi selama anaknya mampu. Dan ketika wajib untuk menafkahi, jangan dikasih uang riba. Uang kita saja nggak mau, apalagi kepada orang tua. Artinya kalau dia dikasih kalau dia memberikan kepada orang tua, berarti dia seolah-olah kewajiban dia sudah gugur, padahal dia masih memiliki kewajiban untuk menafkahi orang tua yang tidak mampu tadi. Begitu pula dengan saudaranya. Intinya itu uang riba jangan disalurkan kepada keluarga, khususnya kepada orang tua. Nah, baik, semoga bermanfaat bagi Abu Muhammad di Sidoarjo. Dari Abu Abdurrahman Auf di Tembok Sayuran, Surabaya,
bagaimana hukumnya bagaimana hukumnya bekerja sebagai digital marketing yang mengiklankan sebuah iklan yang mengandung musik dan gambar makhluk hidup? Apakah dibolehkan? Tidak boleh, karena musik dan juga makhluk hidup tentu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah juga mengatakan akan datang nanti di antara kaumku, umatku, orang yang menghalalkan musik di antaranya. Berarti kan musik itu hukumnya adalah haram. Sehingga kita tidak boleh menggunakan fasilitas itu, tidak boleh menggunakan musik sebagai sarannya untuk marketing, untuk promosi dan yang lain sebagainya, karena kita menggunakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah juga mengatakan, innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mengharamkan sesuatu, maka Allah juga mengharamkan setiap hasil yang diperoleh dari sesuatu yang haram tadi. Kalau itu haram berarti hasilnya juga haram, maka lebih baik dihindari. Baik. Semoga bermanfaat bagi Abu Abdurrahman Auf di Surabaya, Ugus di Simon Jawar. Saya seorang driver ojol. Bagaimana hukumnya ketika ada order GoFood, makanan haram atau babi masuk dan harus diantar? Padahal sebelumnya di aplikasi tidak tertera jenis makanannya. Sebelum ojol mengklik terima order atau cancel. Jadi nggak tahu tiba-tiba dapat orderan mengantar makanan haram, Ustaz. Nah, kalau ketika dia sudah sampai kemudian barangnya tahu itu haram, lebih baik dikembalikan dan di-cancel. Meskipun dia mungkin dapat punishment gitu mungkin. Punishment ya. Nah, itu lebih baik punishment di dunia daripada punishment di akhirat ya. Nanti bebannya lebih berat. Artinya tidak apa-apa, nanti juga disampaikan saya tidak bisa mengirimkan makanan dari babi. Dari hamba Allah di Surabaya, Bismillah. Saya seorang mahasiswa sekaligus pekerja paruh waktu. Saya bekerja sebagai guru les dan ada salah satu murid saya yang setahu saya orang tuanya bekerja di lembaga pajak. Sedangkan setahu saya pajak adalah hal yang diperdebatkan oleh ulama. Bagaimana status gaji saya? Apakah tetap halal? Nah, boleh dan halal karena dia mendapatkan gaji karena mengajar les privatnya. Dan tidak terlalu memusingkan dari mana orang tuanya itu mendapatkan uang untuk menggaji. Ya, selama Anda mendapatkan gaji itu karena mengajarkan sesuatu yang mubah, sesuatu yang boleh, maka itu halal menjadi gajinya. Boleh, Ustaz, ya? Nah, boleh. Baik, semoga bermanfaat bagi hamba Allah di Surabaya. Kita Khairul Anam di Kencana Sari Timur, Surabaya. Saya mempunyai dana 36 juta dari program BPJS JHT atau Jaminan Hari Tua. Di situ ada dana ribanya karena tiap tahun ada pengembangannya. Berapa persen yang harus saya keluarkan dari 36 juta itu untuk ribanya, atau apa perlu ditanyakan ke pihak BPJS perincian pokok dananya dan pengembangannya? Nah, kalau memang itu dana 36 juta itu sudah pokoknya nanti mungkin bisa berkembang, maka berarti yang berkembang itu. Tapi kalau tidak tahu perincian yang jelas dari 36 juta itu ada dana pokoknya, ada yang dikembangkan dan yang lainnya. Sementara tidak tahu, ya lebih baik ditanyakan perinciannya seperti apa. Sehingga nanti bisa memilih mana yang menjadi hak bagi dirinya dan mana yang itu merupakan bunganya dari yang depositkan ataupun yang lainnya. Sehingga nanti bisa memisahkan antara harta yang halal dan yang haram tadi. Nah. Baik, semoga bermanfaat bagi Khairul Anam di Surabaya. Dari Jagat Romi Dita di Cibinong, Bogor. Assalamualaikum Ustadz. Afwan, Ana mau nanya tentang pekerjaan Ana di sebuah restoran atau food court di salah satu bank, dan tempat restoran ini berada di dalam perkantoran tersebut. Sedangkan Ana bekerja dikelola suatu PT yang bekerja sama dengan bank tersebut. Yang jadi pertanyaan, apakah duit yang Ana hasilkan bekerja di PT tersebut adalah duit riba atau bukan? Sedangkan kerja Ana cuma melayani karyawan di bank tersebut. Mohon penjelasannya sejelas-jelasnya, Ustaz. Sejelas-jelasnya. Masya Allah, sebenarnya sudah jelas. Dia itu kerja di food court. Food court itu untuk melayani pegawai bank. Bekerja di banknya. Meskipun dia itu kan sebenarnya yang menggaji bukan bank. Karena kan dia kerjasama dengan sebuah perusahaan, kemudian sama perusahaan itu diletakkan di bank, di food courtnya bank, tempat makannya. Maka ya di sini dia otomatis ta'awun, dia memenuhi kebutuhannya, gizinya dari pegawai-pegawai bank itu.
Otomatis kan kalau nggak makan di situ kan menjadi lemas pegawainya. Berarti dengan memberikan makan menjadikan mereka kuat, semangat dari makanan tadi. Maka bagaimana statusnya? Kalau mungkin kan sekarang ya keluar atau milih minta kepada perusahaannya cari penempatannya itu di tempat yang lain, bukan tempat yang seperti itu. Kalau masih tempat seperti itu lebih baik segera resign atau mengundurkan diri biar tidak ta'awun 'alal ismi wal 'udwan tadi. Jadi kalau di bank ya maksudnya membantu pegawai bank supaya kuat itu di sini. Iya, baik itu food court-nya atau mungkin satpam kan biasanya kan bukan pegawai bank ya biasa, tapi perusahaan outsourcing-nya itu kan pihak luar, perusahaan luar, cuma ditempatkan di bank. Ya maka seperti itu juga ditolak karena dia di situ melindungi banknya tadi. Baik, semua bermanfaat bagi saudari Jagat Romidita dan semoga diberikan kemudahan oleh Allah untuk mendapatkan penempatan food court yang di lembaga halal. Dari Sigit Handoyo di Temanggung, Jawa Tengah. Assalamualaikum, izin bertanya. Saya punya kartu kredit yang belum saya matikan, namun kartunya sudah saya gunting. Kartu kredit ini sudah saya lunasi tanggungan hutangnya ketika mengenal sunnah dan meninggalkan riba. Beberapa bulan setelah saya lunasi, ternyata muncul tagihan lagi untuk biaya kartu kreditnya atau annual fee karena belum dimatikan. Sampai sekarang saya tidak membayar biaya annual fee kartu kredit tersebut karena saya merasa sudah tidak menggunakan fasilitas kartu kreditnya lagi. Saya berpikir lebih baik uangnya saya sodakokan daripada saya kasih ke bank. Apa hukum dari masalah saya yang tidak membayar annual fee kartu kredit yang sudah tidak saya gunakan lagi? Nah, yang pertama untuk masalah biaya seperti itu pada asalnya sudah tidak wajib. Apalagi kalau itu berkaitan dengan akad yang ada ribanya tadi. Dan dia membiarkan dan selama di situ nanti tidak ada tagihan lagi, artinya tidak ada efeknya kalau dia tidak membayar, kan paling cuma ditagih saja, muncul tagihan-tagihan. Kalau hanya sekedar seperti itu ya dibiarkan aja, dicuekin aja. Atau kalau perlu mungkin menutup rekening sekalian. Rekening yang digunakan untuk mendaftarkan kartu kreditnya tersebut, pindah ke bank yang lainnya ataupun daftar dengan rekening yang baru. Maka itu lebih baik ya sebagaimana ya, karena itu sebagaimana orang pinjam tapi sudah membayar pokoknya tapi bunganya masih jalan. Ya pada asalnya dia tidak wajib untuk membayarnya. Karena itu harta yang haram tadi disebabkan karena adanya akad yang diharamkan tadi. Maka itu lebih baik dibiarkan. Semoga juga nanti dihapuskan sendiri. Nah, baik Ustaz. Ini sedikit ada menjawab pertanyaan dari pemirsa yang menyaksikan live Ustaz di kolom komentar YouTube. Sebentar Ustaz, Anda scroll. Nah ini ada dari saudara Rizky Hadi Saputra. Bismillah, Ustadz mau nanya, apakah diperbolehkan investasi di saham non-bank? Investasi saham non-bank, perusahaan selain bank gitu Ustaz? Ya padanya boleh. Boleh Ustaz. Nah. Soalnya tadi ada mungkin pembahasan berkaitan dengan investasi yang modalnya dari bank, itu yang mungkin nggak boleh Ustaz ya. Kalau selain lembaga bank, insya Allah masih diperbolehkan Ustaz ya? Boleh, nah. Baik. Nah ini tadi ada yang nanya juga berkaitan dengan Shopee Pay Later Ustaz. Di situ ada bunga 10% dari harga barang plus ongkir. Gimana ini Ustaz? Ya jelas tidak boleh berarti. Jelas nggak boleh berarti. Iya, menambahkan. Berarti paling aman langsung transfer cash ya Ustaz? Langsung transfer, lewat bank. Baik, sebentar Ustaz. Ada dari Abu Syaifullah. Ustaz, ada nggak riba hasanah? Ada riba hasanah, yes, sama aja nanti zina hasanah akhirnya ya. Tidak ada. Jadi itu kalau kaitannya riba dengan muamalah. Artinya kalau berkaitan dengan riba secara bahasa ya mungkin ada. Bahkan sedekah itu meribakan harta. Makanya Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat. Allah itu membinasakan riba, wa yurbi kan juga meribakan sedekah. Berarti itu melipat gandakan sedekah. Kalau itu secara bahasa, artinya melipat gandakan harta yang dikeluarkan karena sedekah. Kalau secara bahasa boleh, tapi kalau secara syar'i riba tidak ada. Nggak ada yang hasanah ya? Nggak ada yang hasanah. Riba haram. Haram. Terakhir Ustaz, dari Indah Suryanis.
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Jualan online seperti apa yang dihalalkan Ustadz? Dalam praktek online, ada yang jadi reseller di mana kita menjualkan barang supplier via online. Mungkin tadi sudah dijelaskan Ustadz ya, akadnya pakai salam derajat Agak ya? salam ya. Jadi bayar di awal ya Ustadz ya, untuk Ya sebenarnya ini pertanyaannya itu luas, butuh kajian. Jadi apa yang dibolehkan ketika jual beli online misalkan, ya nanti harus sifat barangnya harus memiliki terlebih dahulu, misalkan dari si pembayaran pengirimannya atau dalam menfoto itu kan semuanya kan sebenarnya kan ada perinciannya. Namun intinya kalau menjual barang miliknya, ya berarti ya diperbolehkan. Selama itu bukan barang komoditi ribawi, khususnya emas dan perak, itu boleh-boleh saja. Tidak ada unsur dustanya, menipunya, horornya itu nggak masalah. Itu pertanyaan kurang spesifik. Jadi jawabnya pun juga masih nggak bisa secara dan spesifik. butuh kajian juga ya Ustadz ya? Iya. Baik, syukran Ustadz, jazakallah khairan atas waktunya dan jawabannya di episode kali ini. Dan para pemirsa sekalian yang menyimak, alhamdulillah sudah selesai juga episode Taji kali ini, Tanya Jawab bersama Surabaya Mengaji. Dan bagi pemirsa sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan dan insya Allah akan kita jawab di episode-episode berikutnya, bisa langsung klik di link di bit.ly slash konsultasi Surabaya Mengaji. Nah, insya Allah setelah mengklik link tersebut nanti akan muncul Google Form. Jadi teman-teman sekalian yang ingin bertanya nanti bisa input nama, kota asal dan pertanyaan di Google Form tersebut. Dan insya Allah nanti akan kita filter, kita tampung dan akan kita jawab di episode-episode berikutnya. Di episode Taji, Tanya Jawab Surabaya Mengaji di episode berikutnya. Dan alhamdulillah kita juga ucapkan jazakumullah khairan kepada Mama Chai Deli yang mana sudah memfasilitasi pada episode kali ini. Dan teman-teman sekalian kalau semisal ingin berkunjung di Mama Chai Deli, di sini masya Allah untuk masakannya masakan rumah dan juga ada teh tarik, kopi tarik dan khas sekali. Bisa langsung ke Jalan Untung Suropati nomor 84 Surabaya di daerah kawasan Darmo. Baik demikian, semoga bermanfaat dan semoga mencerahkan bagi para penanya yang sudah bertanya di episode kali ini. Kita berlanjut dan di episode berikutnya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.